Shalom, damai di hati, terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus yang terus menuntun dan menyertai kehidupan kita setiap hari, sehingga di hari yang baru ini yang boleh Tuhan beri bagi kita akan beribadah kepada Tuhan di dalam renungan harian keluarga. Namun sebelum itu, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, Bapa yang selalu memberkati kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan atas penyertaan dan tuntunan-Mu, sehingga di pagi hari ini kami boleh diberikan kesehatan, kekuatan oleh Tuhan. Dan di kesempatan ini Tuhan, kami akan beribadah, kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah Engkau yang akan memberkati ibadah kami ini Tuhan. Amat terlebih sebentar, kebenaran firman Tuhan yang akan hamba-Mu sampaikan. Biarlah Engkau yang akan menguasai tempat ini, menguasai hati dan pikiran kami. Amat terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan kabar sukacita. Biarlah Engkau yang akan mengurapi hamba-Mu dengan Roh Kudus-Mu, agar hamba boleh menyampaikan firman-Mu itu seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah kepada kami semua Tuhan, karena kami sudah siap dan rindu untuk mendengarkan sabda-Mu. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, baiklah di saat ini kita akan membaca Alkitab di dalam Yohanes pasal 15 ayat 4 hingga ayat yang kelima, sesuai dengan renungan harian keluarga. Firman Tuhan berkata demikian, "Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, renungan kita di pagi hari ini diberi tema, dalam Yesus Kristus pasti berbuah. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ada pepatah mengatakan, buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Pepatah ini menjelaskan adanya kemiripan sikap, perilaku, dan pola pikir antara orang tua dengan anak. Misalnya, ada seorang anak yang baru pulang sekolah meminta sesuatu dibelikan kepada ibunya, dan ibunya pun meresponnya dengan nada tinggi sambil mengatakan bahwa anaknya tidak boleh jajan lagi. Anaknya tetap merengek meminta jajan dengan nada yang lebih tinggi lagi. Dari cerita ini dapat diasumsikan bahwa anak itu kemungkinan meniru apa yang dilakukan si ibu saat meminta atau memberi respon terhadap sesuatu. Teriakan dengan nada tinggi mungkin sudah diperlihatkan si ibu sejak anak masih kecil dan anak menirunya. Seorang anak belajar sesuatu dari apa yang dilakukan oleh orang tuanya atau orang-orang di sekitarnya. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan Allah pada hari ini di dalam Yohanes 15 ayat 4 hingga ayat yang kelima bercerita tentang adanya hubungan antara ranting, buah, dan pokok atau pohon. Buah anggur hasil ranting dari pohon atau pokok anggur, sebaliknya ranting tidak akan menghasilkan buah jika terlepas dari pohon atau pokok anggur itu.
Jadi buah itu hanya dapat dihasilkan kalau seseorang terus-menerus melekat dan hidup dalam persekutuan dengan Bapa dan Anak. Kalau manusia hidup menjauh atau tidak tinggal di dalam persekutuan dengan Yesus Kristus, seperti cabang yang tidak akan menghasilkan buah sesuai dengan yang dikehendakinya. Artinya, ranting tidak akan menghasilkan buah bila ia terpisah dari pohonnya. Oleh sebab itu, tinggallah di dalam Yesus sebagai syarat untuk berbuah. Buah yang dihasilkan adalah buah-buah roh, sama seperti yang tertulis dalam Galatia 5 ayat 22-23 berkata, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Di luar Tuhan kita tidak dapat berbuah yang ada dengan kehendak Kristus. Seperti yang tertulis dalam Galatia 5 ayat 19-21, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan ini mengajak kita untuk sungguh-sungguh tinggal di dalam Yesus Kristus, supaya menghasilkan buah yang baik dan dapat dinikmati, baik bagi diri sendiri maupun bagi banyak orang. Hendaknya selalu berpaut dan bersatu pada Kristus, supaya buah yang dihasilkan keluarga sama rasanya karena bertumpu pada pohon yang sama. Orang tua dan anak-anak hendaknya menghasilkan buah yang sama karena tinggal di dalam sumber yang sama, yakni Yesus Kristus. Amin. Kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di dalam sorga, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang boleh diperdengarkan oleh hamba-Mu ini. Biarlah Bapa di sorga, kami boleh mengerti, memahami dengan baik apa ya maksud Tuhan kepada kami semua, bahwa kami harus tinggal di dalam Tuhan, sebab hanya di dalam Tuhanlah kami dapat hidup benar dan menjauhi dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Terima kasih Bapa di sorga untuk firman-Mu. Kami pun mau berdoa bagi perangkat pelayanan yang ada di Jemaat Gemim Salom Tetimpangan, mulai dari Ketua Badan Pekerja Bapak Joni Longdong STH, Ibu Yeni Rora, Ibu Pendeta Tirsa Tangko Oleh MTH, bahkan pun perangkat-perangkat pelayanan yang lainnya. Tuhan terus memberkati kami semua, memberikan kami hidup sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu, agar supaya program-program yang dilakukan oleh Jemaat Gemim Salom Tetimpangan boleh terlaksana dengan baik. Terima kasih Bapa di sorga. Kami pun mau berdoa buat Komisi IT yang terus menyelenggarakan program Renungan Harian Keluarga. Kiranya Tuhan memberkati, kesehatan, kekuatan boleh menjadi bagian mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bawa doa ini. Amin. Demikianlah ibadah sudah selesai. Shalom, damai di hati.